Permainan tradisional sangatlah populer sebelum teknologi masuk ke Indonesia. Dahulu, anak-anak bermain dengan menggunakan alat yang seadanya. Namun kini, mereka sudah bermain dengan permainan-permainan berbasis teknologi. Seiring dengan perubahan zaman, permainan tradisional perlahan-lahan mulai terlupakan oleh anak-anak Indonesia. Berikut permainan tradisional versi aktual TV. Petak umpet. Petak umpet adalah sejenis permainan yang dapat dimainkan oleh minimal 2 orang, namun jika semakin banyak akan semakin seru. Dimulai dengan home pimpah untuk menentukan siapa yang menjadi kucing, berperan sebagai pencari teman-temannya yang bersembunyi. Si kucing ini nantinya akan memejamkan mata dan berbalik sambil berhitung sampai 10. Biasanya dia menghadap tembok, pohon, atau apa saja agar dia tidak melihat teman-temannya yang bergerak untuk bersembunyi. Tempat jaga ini memiliki sebutan yang berbeda di setiap daerah. Contohnya di beberapa daerah di Jakarta, ada yang menyebutnya Inglo, di daerah lain menyebutnya Bon, dan ada juga yang menamai tempat itu Hong. Ada satu istilah lagi dalam permainan ini, yaitu kebakaran. Yang dimaksud di sini adalah bila teman kucing yang bersembunyi ketahuan oleh si kucing disebabkan diberitahu oleh teman kucing yang telah ditemukan lebih dahulu dari persembunyiannya. Congklak. Congklak adalah salah satu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya dalam permainan ini menggunakan sejenis cangkang kerang sebagai biji congklak, dan jika tidak ada, menggunakan biji-bijian dari tumbuhan atau batu kecil. Permainan ini dimainkan oleh 2 orang. Untuk memulainya, 2 orang tersebut memainkannya secara bersamaan. Di tengah permainan, ada salah satu pemain yang terhenti permainannya karena biji congklak berhenti di tempat kosong. Sementara pemain lainnya tetap memainkannya sampai biji congklak bertemu dengan tempat kosong. Yoyo. Yoyo adalah salah satu permainan yang tersusun dari 2 cakram berukuran sama, biasanya terbuat dari plastik, kayu, atau logam dan dihubungkan oleh suatu sumbu dan tergulung tali yang digunakan. Permainan yoyo adalah salah satu permainan yang populer di banyak bagian dunia. Walaupun secara umum dianggap permainan anak-anak, tidak sedikit orang dewasa yang memiliki kemampuan profesional dalam memainkan yoyo. Yoyo dimainkan dengan mengkaitkan ujung bebas tali pada jari tengah, memegang yoyo dan melemparkannya ke bawah dengan gerakan yang mulus. Sewaktu tali terulur pada sumbu, efek giroskopik akan terjadi, yang memberikan waktu untuk melakukan beberapa gerakan. Dengan menggerakkan pergelangan tangan, yoyo dapat dikembalikan ke tangan pemain, di mana tali akan kembali tergulung dalam celah sumbu. Gasing. Gasing atau gangsing adalah mainan yang dapat berputar pada poros dan berkeseimbangan pada suatu titik. Gasing merupakan permainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi. Sebagian besar gasing dibuat dari kayu, walaupun sering dibuat dari plastik atau bahan-bahan lain. Kayu diukir dan dibentuk hingga menjadi bagian badan gasing. Tali gasing umumnya dibuat dari nilon, sedangkan tali gasing tradisional dibuat dari kulit pohon. Panjang tali gasing berbeda-beda bergantung pada panjang lengan orang yang memainkan. Cara memainkannya membutuhkan tempat yang datar atau tanah yang keras agar gasing dapat berputar. Balap karung. Balap karung adalah permainan tradisional yang sangat populer juga pada saat perlombaan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun konon adanya permainan balap karung tidak sejak Indonesia merdeka, melainkan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Waktu itu permainan sering dilakukan oleh anak-anak usia 6-12 tahun pada saat ada acara keramaian atau perayaan di sekolah-sekolah Belanda atau di kampung-kampung. Permainan ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan pada usia berapa saja, terdiri dari 4-6 pemain. Cara memainkannya dengan memasukkan kedua kaki ke dalam karung, lalu melompat-lompat sampai garis finish. Layang-layang. Layang-layang adalah salah satu permainan tradisional dan permainan yang sangat digemari anak-anak pada saat musim kemarau di Indonesia. Karena layang-layang memanfaatkan kekuatan hembusan angin sebagai alat untuk mengangkatnya. Layang-layang terbuat dari lembaran tipis dan berkerangka kemudian diikat dengan menggunakan serat rotan lalu dihubungkan menggunakan benang atau tali sampai ke daratan atau pengendali.
Catatan pertama mengenai layang-layang diduga terjadinya perkembangan yang saling bebas antara Cina dan Nusantara. Karena pada abad ke-17, di Nusantara ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daunan.